Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 dan saya sendiri Fitri Ramadhani sebagai pemateri pertama dan teman kelompok saya Arya Setiawan sebagai pemateri kedua. Dalam video ini kami akan membahas tentang manajemen strategi internasional pada mata kuliah bisnis internasional dengan dosen pengampu Ibu Ika Fauzia SEMM. Baik, langsung saja bagian A, tantangan manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional adalah proses perencanaan yang komprehensif dan terus berlangsung yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan mampu bersaing secara efektif di dunia internasional. Adapun tantangan dalam strategi internasional pertama, tantangan strategi pemasaran global yang meliputi dua pendekatan, yaitu strategi pemasaran standar dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan dipasarkan. Kedua, tantangan politik internasional. Adanya kecenderungan yang berkembang bagi pemerintah untuk memantau dan mengatur perdagangan dan investasi internasional, seperti intervensi pemerintah dalam sistem pertukaran modal membuat sulit perusahaan multinasional. 3. Tantangan keuangan dan ekonomi. Tantangan ini mulai dari mengatur dana untuk memulai bisnis internasional dan meliputi segala sesuatu seperti fluktuasi nilai tukar, krisis ekonomi global, pergeseran harga minyak, inflasi global, serta kebijakan terkait ekspor pemerintah sendiri. Keempat, tantangan lingkungan tempat perusahaan multinasional beroperasi. Perusahaan yang tidak mampu merespon lingkungan akan kehilangan daya saing terhadap perusahaan multinasional pesaing atau perusahaan negara setempat. Selanjutnya, bagian B, alternatif pilihan strategi internasional. Pertama, strategi perluasan langsung. Dalam strategi ini, perusahaan tidak melakukan sesuatu yang baru atau sama sekali tidak mengubah produk yang sudah dijualnya di pasar domestik dan memasarkan di pasar asing dengan promosi yang diterapkan pada pasar domestik sebelumnya. Kedua, strategi adaptasi produk. Adaptasi produk yaitu strategi perusahaan melakukan perubahan pada produk sesuai pasar yang dituju. Ketiga, strategi produk baru. Strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu backward invention, merupakan strategi dengan memperkenalkan produk baru di pasar yang dituju, namun dengan memperkenalkan produk yang sudah lama dikenal di pasar domestik sebelumnya. Selanjutnya, forward invention, yaitu strategi di mana perusahaan benar-benar memperkenalkan produk baru untuk memenuhi permintaan pasar baru. Keempat, strategi adaptasi komunikasi, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan dengan menyesuaikan promosi sesuai kondisi pasar yang dituju. Kelima, strategi adaptasi ganda, yaitu perusahaan melakukan penyesuaian antara produk dan promosi sesuai dengan pasar yang dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Setiawan, NIM 2004030133. Saya akan membawakan materi yaitu tingkat atau level strategi internasional. Yang pertama, strategi korporasi, yaitu meliputi strategi bisnis tunggal, strategi diversifikasi yang terkait dengan bisnis inti perusahaan, dan strategi diversifikasi tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan. 2. Strategi bisnis, yaitu meliputi strategi diversifikasi, strategi kepemimpinan biaya, dan strategi fokus. Ketiga, strategi fungsional, yaitu meliputi strategi keuangan, pemasaran, operasi, manajemen sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Selanjutnya D, strategi aliansi internasional. Strategi aliansi yaitu perjanjian bisnis di mana dua atau lebih perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasama guna mendapatkan keuntungan bersama. Keunggulan dari strategi aliansi yang pertama, dapat memfasilitasi
masuk ke pasar asing. Kedua, memungkinkan perusahaan untuk berbagi biaya tetap dan risiko yang terkait. Ketiga, menyatukan keterampilan yang saling melengkapi. Keempat, membantu perusahaan menetapkan standar teknologi. Kelemahan strategi aliansi. Yang pertama, aset atau milik perusahaan digunakan perusahaan rekan untuk kepentingan perusahaannya sendiri karena perusahaan tidak menjaga dengan baik. Kedua, ada pihak yang tidak mau tahu tentang masalah operasi, padahal efektivitas operasi kegiatan aliansi tergantung pada manajer operasional. Ketiga, sulit menemukan rekan usaha yang paling sesuai dan dapat dipercaya. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.